Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Gunawan Junaidi, NIM T 2017 10074. Perkenalkan, nama saya Rida Akmala dengan NIM T 2017 10073. Perkenalkan, nama saya Darila Tidiana, NIM T 2017 10078. Saya Nurul Azizah, NIM T 2017 170. Maju Sabia dengan NIM T 2017 10072. Nama saya Nurul Ayu, NIM T 2017 131. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azizah, NIM T 2017 170 akan menjelaskan pengertian dasar dari zat alir, zat cair, dan zat gas. Nah, untuk zat alir merupakan suatu zat yang mempunyai sifat dapat diubah bentuknya dengan mudah begitu. Nah, untuk zat cair yaitu jenis zat alir yang tidak termampatkan. Maksud dari tidak termampatkan itu maksud saya itu seperti memadatkan. Jadi, untuk mengubah bentuk dari zat cair itu diperlukan gaya yang besar. Nah, untuk zat gas yaitu jenis zat alir yang mudah termampatkan. Jadi zat cair yang tidak mudah termampatkan, dan untuk zat gas maksud saya zat gas itu yang mudah termampatkan, insyaallah. Nah, untuk merubah volumenya dari zat gas itu diperlukan gaya yang kecil. Nah, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fluida. Nah, untuk fluida itu merupakan zat yang mengalir. Nah, yang termasuk dalam fluida itu yaitu zat cair dan zat gas. Nah, untuk zat gas molekulnya itu terikat secara longgar dan berdekatan, maksud saya begitu. Nah, untuk tekanan yang terjadi itu karena gaya gravitasi. Nah, sedangkan tekanan itu terjadi tegak lurus. Untuk zat gas, molekulnya itu bergerak secara bebas dan saling bertumpukan. Nah, tekanan akibat tumpukan antar molekul, tekanannya itu tidak tegak lurus begitu. Nah, sekian dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, yaitu tentang tekanan hidrostatik. Nah, di tekanan hidrostatik ini besar tekanannya itu bergantung pada ketinggian zat cair dan massa jenis serta percepatan gravitasi. Nah, di tekanan hidrostatik ini dapat dirumuskan yaitu P sama dengan Rho kali G kali H. Oke, saya sekarang akan menjelaskan tentang hukum Pascal. Hukum Pascal ini diambil dari nama orang, yaitu Blaise Pascal. Beliau seorang fisikawan berasal dari Prancis. Nah, salah satu percobaan yang dilakukan oleh Pascal itu seperti ini. Beliau memiliki alat semacam alat Pascal. Dan ini alat semacam suntik. Di sini diisi zat cair. Dan kemudian di sini dibolongin. Kemudian yang dilakukan Pascal yaitu beliau menekan si piston ke dalam, memberi dorongan. Dan apa yang terjadi? Air yang di dalam ruangan tertutup ini memancar ke segala arah keluar dengan kekuatan yang sama besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam suatu ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan kekuatan sama besar.
Jadi artinya, jika suatu bagian dari zat cair itu mendapat tekanan tertentu, maka tekanan itu akan diteruskan ke semua titik dengan sama besar. Paham? Jadi, hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam suatu ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persamaan kontinuitas. Jadi, persamaan kontinuitas itu adalah suatu persamaan yang menghubungkan kecepatan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, contoh persamaan kontinuitas dalam proses peredaran darah yaitu sistem kardiovaskuler sendiri, yang mana melibatkan arteri, vena, venula, arterior, aorta gitu. Nah, di sini kita mengacu pada sebuah persamaan yaitu A1 dikalikan V1 sama dengan A2 dikalikan V2, yang mana semakin kecil luas penampang maka laju kecepatan aliran darah semakin besar, dan sebaliknya semakin besar luas penampang maka laju kecepatan darah semakin kecil. Nah, dari sini kita tahu sebenarnya apa sih tekanan darah itu? Nah, tekanan darah itu adalah kuatnya jantung memompa darah ke seluruh jaringan tubuh. Nah, dari sini tekanan darah itu dibagi menjadi dua, yaitu tekanan darah sistol dan tekanan darah diastol. Tekanan darah sistol itu adalah tekanan yang terjadi ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan tekanan diastol itu adalah tekanan yang terjadi ketika jantung memompa darah ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, dari sini kalian belum pernah tahu kan, ternyata dalam satu kontraksi jantung itu memompa darah sekitar 80 ml per menitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi ini. Saya akan menjelaskan tentang penerapan persamaan Bernoulli pada model peredaran darah, yang mana kita sudah mempelajari sebelumnya persamaan Bernoulli. Ke slide dulu ya. Pada slide tersebut kita bisa melihat pada persamaan Bernoulli, jika tekanan antara ujung 1 dan ujung 2 dianggap sama, maka persamaan Bernoulli tersebut akan menjadi Rho GH1. H1 di sini artinya ketinggian benda pertama ditambah setengah Rho V1 kuadrat sama dengan Rho GH2. H2 di sini adalah ketinggian benda kedua ditambah setengah Rho V2 kuadrat. Nah, karena di sini ketekanannya sama, maka Rho-nya juga akan kita hilangkan. Rumus tersebut akan menjadi GH1 ditambah setengah V1 kuadrat sama dengan GH2 ditambah setengah V2 kuadrat. Nah, persamaan tersebut kita bisa jadi landasan ketika kita akan menghitung laju aliran darah pada suatu organ tubuh yang terletak pada ketinggian tertentu terhadap kelajuan aliran darah di aorta jantung. Nah, jadi kita di sini ketika kita mencari laju aliran darah, seumpama kita ibaratkan hati. Nah, hati ini kita ibaratkan benda pertama, organ yang pertama. Dan organ yang kedua di sini memang sudah menjadi patokan, yaitu aliran darah yang di aorta jantung. Karena di sini kita mengibaratkan hati, kita masukkan saja ke rumusnya. Di sini GH1. H1 di sini adalah ketinggiannya hati ditambah setengah V1 kuadrat. V1 di sini juga punya hati sama dengan GH2. H2 di sini adalah ketinggiannya jantung ditambah setengah V2 kuadrat sama juga kita masukkan V-nya jantung seperti itu. Jadi nanti dikuadratkan.
Persamaan tersebut kita bisa gunakan ketika kita mencari laju aliran darah pada hati. Jadi V1 di sini kan hati dikeluarkan karena kita akan mencari V1 punya hati. V1 sama dengan diakarkan 2 di sini karena ada dua rumus yang digabung. Jadi 2 di sini dikeluarkan, kita keluarkan ditaruh di depan 2 dalam kurung G dalam kurung H2 dikurangi H1. Jadi di sini H2 H jantung, ketinggian jantung dikurangi ketinggian hati, tutup kurung, ditambah setengah V2 kuadrat, tutup kurung. Nah, di situ kita bisa menggunakan rumus ini ketika kita mencari laju aliran darah yang terletak pada hati. Kita lanjut kepada slide selanjutnya. Di sini ada debit aliran darah yang mana ini dipengaruhi oleh tahanan yang besarnya tergantung pada, di sini ada beberapa macam, dipengaruhi oleh panjang pembuluh darah. Jadi di sini panjang pembuluh darah entah itu berapapun itu bisa mempengaruhi debit aliran darah. Yang kedua, diameter pembuluh darah. Jadi besar kecilnya pembuluh darah itu juga dapat mempengaruhi debit aliran darah fluida. Yang ketiga, viskositas atau kekentalan darah. Kental tidaknya itu juga bisa mempengaruhi. Dan yang terakhir, tekanan darah. Entah itu beberapa tekanannya itu bisa mempengaruhi juga. Dan untuk darah normal itu biasanya kekentalannya 3,5 kali air biasa. Itu kalau darah normal. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari beberapa teman saya yang telah menjelaskan bagian-bagiannya di atas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan zat cair terhadap debit. Nah, di mana hambatan-hambatan terhadap zat cair ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah efek panjang pembuluh terhadap debit, kemudian yang kedua adalah efek diameter pembuluh terhadap debit, dan yang ketiga adalah efek kekentalan pembuluh terhadap debit. Nah, yang pertama adalah efek panjang pembuluh terhadap debit. Seperti yang telah disebutkan di PPT juga sudah ada gambarnya ya. Di sana ada sebuah benda seperti pipa yang diameternya sama namun panjangnya berbeda. Nah, dari gambar tersebut ditarik suatu pemikiran dasar, yakni makin panjang pembuluh diameternya sama, maka hambatannya akan semakin besar. Nah, debitnya akan kecil seperti itu. Begitupun sebaliknya, jika panjang pembuluhnya pendek, maka debitnya akan lebih besar seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada efek diameter pembuluh terhadap debit, di mana di sini dapat ditarik ketika diameternya kecil maka debitnya juga akan kecil, ketika diameternya besar maka debitnya akan besar. Nah, seperti halnya pada contoh pipa air. Nah, ketika pipanya diameternya besar maka kan keluarnya airnya akan lebih cepat seperti itu, debitnya akan lebih cepat, debitnya akan lebih besar seperti itu. Sama halnya dengan efek diameter pembuluh terhadap debit ini seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah efek kekentalan pembuluh terhadap debit, efek kekentalan zat cair, mohon maaf. Nah, ketika semakin kental zat cair, dan zat cair yang disebut di sini adalah darah, maka semakin besar hambatan terhadap dinding pembuluhnya sehingga dapat menentukan konsentrasi sel darah merahnya seperti itu. Nah, di PPT juga terdapat beberapa gambar ya. Di sana ada air, plasma dan juga darah, di mana darah merupakan yang lebih kental ya. Nah, hal tersebut pada darah normal kekentalannya 3,5 kekentalan air. Nah, pada kekentalan 1,5 kali di atas normal maka kekentalan tersebut 2 kali air. Kemudian ketika kekentalan 70 kali di atas normal maka kekentalan tersebut adalah 20 kali air seperti itu. Begitulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.